Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu. Kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu. Kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu, Yesus. Haleluya, kami katakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami siap menerima kuasa dan kesembuhan daripada-Mu. Yes God. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Semua kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau akan melanda setiap Indonesia dengan urapan-Mu dan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Jesus. Semua kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yeah, yeah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Mari bersama-sama berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Semua bertepuk tangan bersama-sama, keluar. Bangsa kami hanya untuk-Mu Tuhan, merah putih hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Keluar. Marilah semua sing-singkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat,
aku. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan baju keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut mengingatkan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Amin. Come on, sing it out. Marilah semua sing-singkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat, jangan menyerah, ikuti retaknya bagi jiwa-jiwa. Merah penebusanmu kami nubuatkan, putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan panji keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut menidakkan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Kau Tuhan atas negeri kami. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan panji keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut menidakkan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan atas merah. Atas merah putih. Haleluya, berikan sorak-sorak baginya. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama. Malam hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami rendahkan diri kami Tuhan. Kami berdoa bagi kesembuhan bangsa kami. Thank you Jesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan
Yesus Kristus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu, amin, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali bangsa kami. Katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari sembah Dia, tinggikan Tuhan atas Indonesia, sebab Dia Allah, Dia Raja atas Indonesia. Biar kemuliaan-Nya dinyatakan, kelepasan, pemulihan dan kesembuhan terjadi di Indonesia. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Tiada Allah yang lain, Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Indonesia. Haleluya. Kami mengasihi bangsa kami. Kami tahu bangsa kami senantiasa ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu. Saat ini kami mau satukan hati kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Ada orang-orang yang mau berdiri bagi bangsa Indonesia. Kami bersatu hati saat ini. Kami mau melepaskan kata-kata berkat bagi bangsa ini. Karena kami yakin dan percaya setiap ucapan berkat kami atas bangsa kami akan digenapi. Mari saya mengajak bersama-sama. Kita angkat doa kita dengan bahasa Indonesia. Kita berkati bangsa kita. Indonesia pasti pulih. Indonesia pasti diselamatkan. Indonesia pasti sembuh. Mari bersama-sama naikkan suaramu, musik menyembah Tuhan. Kami berkata kami mencintai Indonesia.
Indonesia ada di hatiku. Aku rindu melihat pemulihan, kesembuhan dan kelepasan terjadi di semua aspek di bangsa Indonesia. Pemerintah yang diberkati Tuhan, gereja Tuhan yang dibangkitkan untuk menuai jiwa-jiwa di Indonesia. Kami akan melihat Indonesia menjadi bangsa yang termasyur,
Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan saya tahu sesuatu akan terjadi, karena ketika Tuhan bersabda, segala sesuatu yang mustahil tercipta, karena firman-Nya itu menciptakan. Ada roh nubuatan, berarti juga ada penggenapan janji. Dan Indonesia bukan hanya akan sembuh, juga akan pulih dari problemanya. Lebih dari itu, Indonesia akan menjadi mulia di antara bangsa-bangsa karena ada gereja Tuhan yang berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus tercinta, datanglah ke tengah-tengah kami, sampaikan sabdamu, sebab ketika Engkau berfirman, sesuatu terjadi. Tuhan, terima kasih, kami terima urapan yang baru. Dan biarkan hamba-Mu disembunyikan di balik salib-Mu, biar Tuhan yang bekerja penuh. Sejak hari ini ya Tuhan, sejak firman dibagikan, akan terjadi sebelum dan sesudah, before and after, akan terjadi perubahan nyata atas Indonesia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca nubuatan untuk Indonesia yang saya dapatkan, yaitu di Yesaya 60 ayat 1-7. Judulnya Kemuliaan Sion yang akan datang. Ini firman Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel saat itu. Tapi sekarang mari kita GR dulu. Ini juga bicara tentang kemuliaan Indonesia dan orang-orang Indonesia di kemudian hari. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Indonesia pasti sembuh, amin. Indonesia pasti pulih. Dan kita akan menjadi mulia, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan, karena ada gereja yang berdoa. Dimulai dengan kata bangkitlah. Kata bangkitlah di sini mirip dengan yang dipakai oleh Yesus di Perjanjian Baru ketika Yesus membangkitkan seorang anak kecil. Kalimat itu yaitu talitakum. Ya, talitakum, bangkitlah. Bangkitlah ini atau talitakum adalah suara Allah yang diperdengarkan. Jadi bukan hanya sekedar tulisan dan bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan. Mungkin di telinga jasmani nggak kedengaran, tapi ada orang tertentu yang mendengar itu. Bagaimana mungkin anak kecil yang mati bisa mendengar suara Yesus? Itu pasti suara yang diperdengarkan dalam alam roh. Sehingga ketika Yesus berkata bangkitlah, anak itu langsung melek mata. Orang lain sekelilingnya melihat Yesus lakukan itu, ya mereka dengar apa yang Yesus mendengarkan, apa yang Yesus katakan. Tapi anak kecil yang dibangkitkan itu kan mati. Saya percaya suara Tuhan itu melampaui khotbah, melampaui internet bahkan. Ada orang tertentu sekarang lagi tidur, tiba-tiba ada suara Tuhan lewat mimpinya. Ada seseorang berjalan, diam-diam di hatinya Tuhan berikan sebuah ide. Terutama Tuhan akan berbicara hari-hari kemudian untuk kesembuhan Indonesia secara nasional. Bukan hanya sembuh dari sakit penyakit atau wabah, tapi transformasi. Tuhan akan berbicara kepada figur-figur kunci, yaitu orang-orang atau individu-individu yang memegang kunci kebangkitan. Mereka yang pegang kunci-kunci kebangkitan untuk Indonesia itu, kalau gerejanya berdoa, Tuhan akan bersabda kepada mereka. Talitakum harus diperdengarkan. Dan saya berdoa, kita berdoa sama-sama hari ini, agar juga Tuhan berbicara kepada pemerintahan. Tuhan bangkitkan lewat doa-doa kita orang-orang yang takut akan Allah di dalam pemerintahan.
Mereka yang dipersiapkan Tuhan untuk membuat keputusan-keputusan bagi negeri. Mulai sekarang kita harus sembahyang. Minta Tuhan berbicara ke dalam hati mereka. Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang takut akan namanya di dalam pemerintahan kita. Selain itu, tali takum juga diperdengarkan di dunia marketplace atau di dunia ekonomi yang sedang terpuruk hari ini. Kita berdoa agar Tuhan bangkitkan CEO, business owner yang memajukan ekonomi dengan nurani. Mereka yang mengembalikan kepada komunitas. Tuhan mempersiapkan sebuah generasi Yosua di marketplace. Orang-orang yang akan merebut tanah Kanaan. Namun demikian, mereka juga orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati sesamanya. Kita berdoa, Tuhan bangkitkan pabrik-pabrik, bidang-bidang usaha yang memproduksi barang hingga diekspor ke luar negeri. Namun demikian menciptakan lowongan kerja untuk rakyat sendiri. Kita berdoa untuk lowongan di negeri. Kita berdoa supaya tidak ada orang yang menganggur. Supaya angka pengangguran ditekan. Kita minta sama Tuhan kreativitas di setiap bidang. Tali takum juga harus diperdengarkan. Tuhan bangkitkan di dalam dunia hukum dan peradilan. Orang-orang yang akan menjalankan sesuai dengan konstitusi dan memperjuangkan kebenaran. Mereka yang tidak makan suap. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang punya satu tujuan lebih tinggi daripada perkara duniawi. Orang-orang yang terpanggil di situ, terpanggil seperti layaknya hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani sesamanya, yang tidak pamrih dengan hidup ini. Kita berdoa untuk orang yang demikian. Bukan hanya itu, kita minta Tuhan bangkitkan di dalam dunia media, yaitu yang mempromosikan hikmat dan kebenaran. Kita minta sama Tuhan juga membangkitkan di dalam dunia pendidikan, buku perpustakaan, university atau universitas, yang melahirkan pemikir-pemikir yang benar dan besar, sehingga bangsa kita tidak dibodohi selalu. Tidak akan bisa lagi kita itu ditipu. Supaya bangkit sebuah generasi yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai Indonesia itu paling subur untuk yang hoaks-hoaks segala. Kita minta sama Roh Kudus agar supaya Tuhan membangkitkan di dalam bidang seni, budaya, dan Tuhan juga mengentaskan bangsa kita dari supaya kita bertobat dari mentalitas kemiskinan, pikiran yang sempit, suka iri hati, yang nggak bisa memuji keberhasilan orang lain. Kita minta sama Tuhan, bangkitkan orang-orang yang punya kapasitas besar di negeri ini. Tali takum itu harus terdengar sampai kemana-mana. Di setiap linear lapisan masyarakat, bangkitlah. Kalau gereja doa, Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang tepat. Hari-hari kemudian kita akan melihat generasi anak panah. Generasi anak panah itu nggak harus orang-orang yang muda di bawah umur 20. Generasi anak panah adalah orang-orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada hawa nafsu. Indonesia butuh orang-orang yang begitu. Saya tidak sedang menubuatkan kesembuhan semata-mata dari wabah. Tapi di setiap lapisan masyarakat butuh kesembuhan. Bukan hanya bicara tentang ekonomi, tapi juga keluarga. Kita minta sama Tuhan agar Indonesia mengalami revival dan kebangunan rohani. Termasuk di dalamnya kesembuhan ilahi bagi semua orang yang sakit, yang terjangkit wabah. Di masa pandemi, we pray for miracles. Sebagian daripada mujizat yang kita doakan adalah mujizat kesembuhan. Namun lebih dari itu, kita berdoa untuk transformasi. Kata kemuliaan di sini itu artinya kavod. Kavod itu artinya berat. Itulah bahasa Ibrani for glory. Jadi yang kita sebut mulia itu artinya berat. Kalau kita berkata Tuhan itu mulia, Tuhan itu berbobot. Tapi orang yang dikutukinya akan menjadi orang yang ringan. Perkataannya tidak berbobot. Tidak ada kualitas kehidupan. Orang itu tidak diperhitungkan. Dia ngomong apa aja nggak mempan. Jangan sampai kita jadi orang gitu. Saya berdoa supaya Indonesia bangkit dari hina, dari debu dan tanah.
Akan muncul hamba-hamba Tuhan yang dipakai sampai ke luar negeri mancanegara. Apa yang dia katakan terjadi karena Tuhan menyertainya. Para pebisnis-pebisnis yang takut akan Tuhan akan muncul dari Indonesia. Yang bahkan akan mempengaruhi ekonomi dunia. Bidang usaha. Hal-hal yang kreatif mulai bermunculan dari sini. Jadi kita bukan hanya selalu impor, tapi juga ekspor idea. Ide-ide kita yang akan ditiru. Indonesia tidak menjadi imitasi, tapi menjadi orisinil. Dari sini, orang-orang akan menirunya di mancanegara. Saya berdoa agar kita semua jangan lagi suka bercanda tentang Indonesia yang sifatnya degrading atau merendahkan. Kita selalu punya kebiasaan buruk melihat bahwa yang dari luar itu lebih bagus daripada yang di dalam negeri. Seringkali kadang-kadang kita berkata gini, wah beruntung ya bisa ketemu si ini sama si itu. Kenapa nggak pernah kita berpikir sama-sama beruntung mereka bertemu dengan orang-orang Indonesia yang berkualiti? Saya berdoa suatu saat tiba waktunya. Orang-orang Indo, anak-anak mudanya contohnya, tarian-tariannya, kreasinya asal bukan mempromosikan dosa. Itu membanggakan. Bukan hanya dari Korea contohnya, dari Jepang, atau dari Amerika, dari mana. Bisa jadi kita merasa bahwa orang Indonesia punya kreasi jauh lebih indah. Tentunya kita jangan sombong nanti kalau diangkat sama Tuhan. Karena itu orang Indonesia harus rendah hati, bukan rendah diri. Minder itu bahaya. Orang yang minder nanti kalau diangkat dia jadi orang yang angkuh sekali. Tapi kalau kita sudah rendah hati, percaya diri dong. Percaya produk sendiri juga. Studi banding boleh, saling mempelajari. Saling bertukar pikiran. Saling melengkapi. Tapi ada waktunya kita dilengkapi, ada waktunya kita melengkapi. Belajar untuk confident. Orang Indonesia harus berubah mentalitasnya di dalam dirinya. Sebab terangmu akan datang, kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Akan ada kemuliaan Tuhan atas produk-produk Indonesia. Yang saya sebut produk tidak tentu merchandise atau barang. Andalah produk Indonesia. Haleluya. Bangkitlah, ini berarti setiap linear. Kita harus sembahyang dan kita harus berdoa. Kita berdoa syafaat terus. Dan firman ini harus diberitakan pada semua. Sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. I love this. Ada sebuah nubuatan di sini yang terang-terangan. Bahwa bangsa lain, mancanegara akan berduyun datang ke Indonesia. Berarti pengunjung ke Indonesia akan membludak lain hari. Memang hari ini, as of now ya, waktu live saya tayangkan ini. Waktu kita sekarang sama-sama bertemu demikian. Sekarang turisme di stop di Indo. Karena semua masa-masa pandemi, corona atau COVID-19 ini. Ya, sampai kapan? Ya tentunya nanti akan zaman berubah. Tapi sekarang ketika saya berbicara, kita masih di waktu demikian. Pengunjung ke Indonesia di stop sekarang demi kesehatan. Tapi nubuatan ini nggak bisa batal. Tuhan sudah berkata bahwa bangsa-bangsa kan berduyun-duyun datang kepadamu. Berarti pengunjung ke Indonesia kan membludak. Ya tentunya karena turisme seperti di berbagai-bagai tempat di Indonesia. Oh banyak sekali di Papua, di Bali yang sudah lama ternama. Bukan hanya turisme, tapi juga nanti akan ada pertemuan-pertemuan ilmuwan. Konferensi-konferensi besar secara internasional dan terutama kebangunan rohani akan menyedot perhatian bangsa-bangsa lain. Indonesia akan mengalami revival yang belum pernah terjadi. Tapi Alkitab mengatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun. Kata berduyun-duyun ini sangat menarik sekali. Karena berduyun-duyun berarti dia by shifts atau berdasarkan apa ya namanya shifts itu berarti berdasarkan kloter 1, kloter 2. Seperti orang kerja di restoran. Orang ini dari pagi sampai sore, dia dari sore sampai malam. Ada shift-shiftan. Nah ini juga sama berduyun-duyun datang itu nggak sekaligus atau sekalian. Tapi dia bergilir dan bergulir. Berarti ada blessing berkat yang masih delayed. Ini kabar baiknya. Ada berkat yang belum terlihat, itu nggak apa-apa. Masih disimpan
di dalam kirbatnya Tuhan. Sekarang harus dicucuri air mata. Jadi jangan mengeluh dan jangan menyerah. Apa yang belum Anda lihat sekarang itu, Tuhan sudah simpan. Apa yang mata Anda belum lihat, telinga kita belum dengar, yang belum muncul dalam pikiran itu sudah ada di dalam tangan Tuhan untuk kita, di dalam tabung panahnya. Kata berduyun-duyun datang itu berarti ada blessings, ada berkat yang masih sengaja belum diberikan today atau hari ini. Ada delayed atau postpone grace, atau ada kasih karunia yang masih ditunda. Bukan karena Tuhan itu suka lamban, tapi memang belum waktunya sebab segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Mari kita ekspektasi. Mari kita penuh dengan antisipasi, karena ada berkat-berkat yang akan datang kemudian hari yang sekarang kita belum ketahui. Ayo GR dulu. Bangsa Indonesia tidak boleh minder. Anak-anak Tuhan di negeri ini harus punya rasa percaya diri yang tinggi di dalam Kristus ya. Jangan percaya pada diri sendiri, tapi percaya kepada Tuhan di atas segala sesuatu. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Wow, Tuhan suruh lewat mulut Yesaya kepada bangsa Israel saat itu, pada para pemimpinnya. Mereka yang pegang kunci-kunci kebangunan rohani dan kunci-kunci kebangkitan negeri. Angkatlah muka, lihat ke sekelilingmu, semua akan datang kepadamu. Siapa yang datang? Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anak perempuan digendong. Waktu itu Yesaya menubuatkan bangsa Israel yang tersebar kemana-mana akan kembali pulang ke rumah. Saya juga nubuatkan, menyambung Yesaya di dalam nama Yesus, bahwa orang-orang Indonesia yang di luar negeri, tidak semua ya, tapi sebagian besar akan pulang ke tanah air untuk membangun negeri ini karena amanah atau mandat Tuhan. Khususnya mereka-mereka yang punya keahlian khusus dan kepandaian-kepandaian tertentu. Orang-orang ini akan pulang. Nasib mereka lebih baik sih di negeri. Sekalipun kelihatannya mungkin sekarang tanah air di tanah air di negeri kita, sekarang di bangsa di dalam negeri ada banyak sekali tantangan. Banyak ketidakpastian. Tapi percaya, juga banyak kesempatan yang Tuhan bukakan. Nasib mereka juga akan lebih baik. Tapi lebih daripada itu, mereka pulang bukan karena nasib sendiri, mereka pulang karena visi. Untuk membangun kerajaan Tuhan di negeri ini. Untuk memberkati bangsa Indonesia. Dan carilah dahulu kerajaan sorga. Malahan segala sesuatu akan ditambahkan. Ada sebuah nubuatan bahwa orang-orang Indonesia akan pada berbondong-bondong pulang. Dan mereka akan menjadi besar di tangan Tuhan ketika mereka pulang ke tanah air. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Wow! Ini mulai bicara soal devisa. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dahulu kala, semua yang namanya sumber daya kita, khususnya yang alamiah, semua diekspor. Lalu diproses di luar sana. Padahal mentahnya kita yang punya. Waktu itu kita tidak bisa mengklaim bahwa kelimpahan dari seberang laut beralih ke kita. Malah justru kelimpahan dalam negeri beralih keluar. Tapi akan datang waktunya ketika orang-orang yang berpendidikan tapi yang terbeban. Mereka yang dapat amanah dari Tuhan itu pulang. Mereka akan bisa memproses apa yang Tuhan percayakan bagi bangsa tercinta. Apa yang Tuhan taruh di Indonesia akan diproses di Indonesia. Malahan ada sebuah nubuatan di ayat 5 bahwa asing akan menanam modal. Ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri, di dalam negeri. Karena Indonesia akan diberkati ekonominya. Kayaknya nggak mungkin ya, kalau kita lihat kondisi pandemik sekarang. Apa bisa bayar tagihan aja susah? Percaya nggak nanti? Akan ada hujan lowongan. Akan ada banjir berkat. Tuhan akan bukakan jalan. Nanti keluar kata-kata seperti ini, mending kerja di Indonesia daripada di luar. Di Indonesia akan better pay. Akan dibayar lebih bagus di sini. Akan dapat facility. Memang betul kita anak-anak Tuhan tidak diajari untuk motivasi. Saya bicara secara umum, secara global. Bahwa nanti kondisinya akan demikian rupa. Siapa pernah sangka Korea bisa bangkit hari ini di Asia? Coba bayangkan. Tahun 1950 sekian terjadi perang civil war atau perang saudara. Korea Utara, Korea Selatan,
Korea salah satu negara yang gigit jari. Makan aja susah. Siapa mengerti tiba-tiba mereka mereka berperan demikian rupa. Mereka menjadi trendsetter dalam banyak hal. Saya ajak Anda untuk berpikir sedikit bagaimana Tuhan bisa memberkati. Itu semua sebenarnya dimulai daripada gereja yang berdoa. Makanya tidak heran di negeri itu sangat terkenal sekali syafaatnya. Sebelum orang kerja, ini bukan ada acara khusus atau kebaktian kebangunan rohani. Setiap hari, bukan seminggu sekali. Mereka datang pukul 5 pagi, bahkan pukul 4 subuh-subuh, doa di gereja sebelum pergi ke kantor masing-masing. Dan kalau mereka berdoa itu bukan 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan atau setengah jam. Mereka berdoa bisa berjam-jam. Lalu mereka berdoa mencari Tuhan. Gereja yang kuat berdoa, lalu ada mega church di mana-mana. Zaman dulu, kebangunan rohani terjadinya begitu di situ. Tapi sekarang saya lihat, banyak anak-anak muda mereka sudah nggak pergi ke gereja. Sekarang yang sungguh-sungguh cari Tuhan itu anak-anak muda di Indonesia. Itu luar biasa kayaknya kaki diannya di kita nih sekarang. Ada gerakan yang sangat besar. Ya, gerakan yang sangat besar. Dahulu kala, kalau kita beli alat-alat elektronik contohnya atau alat apa, itu produk Korea. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak alami ya. Tapi yang seusia saya, seusia kami bahkan lebih tua. Kalau udah dengar produk Korea, sudah turn off rasanya, nggak bagus itu. Kalau bisa. Tapi sekarang produk Korea dicari di mana-mana. Kok bisa ya mereka berubah kualitas? Dahulu mereka pas-pasan, luar negeri selalu bagus. Sekarang semua orang antri toko Korea. Mungkinkah suatu hari semua orang akan antri toko Indonesia? Semua dimulai dari gereja yang berdoa. Lalu Tuhan akan bekerja demikian rupa melalui orang-orang muda yang diberikan kemampuan untuk bisa menggarapnya, yang punya ilmu pengetahuan dan punya teknologi untuk memprosesnya. Tidak heran kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada bangsa sendiri dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Catat baik-baik. Nubuatan berikutnya. Sejumlah besar unta muda dari Midian dan Eva, mereka akan memberitakan perbuatan masyhur Tuhan, membawa emas dan kemenyan. Akan ada gerakan kebangunan rohani, khususnya di kalangan anak-anak muda. Dan revival puji-pujian di Indonesia. Sejumlah besar unta muda, jelas sekali usianya. How old atau berapa usia unta ini? Sejumlah besar unta yang akan menutupi daerahmu itu unta-unta muda dari Midian dan Eva. Jadi secara nggak langsung nih, kita dapat sebuah nubuatan yang sangat-sangat jernih. Bahwa akan ada kebangunan rohani anak-anak muda di Indonesia. Khususnya di dalam roh puji-pujian. Sebab mereka akan membawa emas dan kemenyan. Membawa doa. Memberitakan perbuatan masyhur Tuhan itu seperti sorak-sorai kemenangan. Menceritakan perbuatannya lewat melodi-melodi yang indah. There will be a praise revival in Indonesia. Ayat 7 yang terakhir. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ini kan kambing domba jantan di Timur Tengah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ini yang saya paling suka. Gereja-gereja di Indonesia dinubuatkan di nubuatan ini. Mereka akan sungguh-sungguh memberitakan Injil dan akan mengalami pertumbuhan yang fenomenal. Seperti gereja mula-mula yang setiap hari ditambahkan jumlahnya dengan orang-orang yang bertobat dan mengenal Kristus. Segala kambing domba Kedar, domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah kita. Semua akan dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup di atas mezbahnya. Dan Tuhan akan menyemarakkan rumah keagunganku. Itu bicara tentang mempelai wanita, yaitu gereja-gereja di Indonesia. Bukan hanya rimbun daunnya. Kelihatannya banyak yang percaya, tapi pindah-pindah. Tetapi
Sebaliknya, nanti akan rimbun buahnya. Akan banyak orang bertobat. Tidak perlu kita itu iri hati dengan pertumbuhan gereja di seberang kita. Saya yakin perahu Petrus tidak akan cukup untuk menangkap 153 ikan. Yang besar-besar lagi seperti tuna-tuna itu. Akan datang waktunya, kita butuh perahu semua murid Kristus. Itulah sebabnya gereja harus berbenah. Sekarang waktunya perbaiki penggembalaanmu. Pastikan jalankan pemuritan, bukan hanya ibadah-ibadah biasa doang. Latih, bukan hanya latih untuk beribadah sudah, tapi latihlah setiap jiwa, setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam gereja kita. Ajari mereka firman Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Bawa ke dalam roh pelayanan, sehingga tidak lagi kita itu hidup untuk perkara yang salah. Ketika gereja atau umat Kristiani, ketika anak-anak Tuhan dan umat percaya itu mulai mature atau mulai dewasa rohani, nanti bayang-bayang Petrus pun akan menyembuhkan. Itu bukan karena urapannya secara pribadi, tapi itu urapan korporat. Sebab di ayat-ayat awal, di pasal-pasal mulai kisah para rasul itu belum terjadi. Tapi nanti kemudian, sapu tangan Paulus pun memberkati. Itu berarti urapan umat Tuhan, pengurapan gereja telah terangkat. Mari kita mature di masa pandemi ini, justru kita harus dewasa rohani. Kita harus mendewasakan iman. Jangan sampai iman terkesan ngos-ngosan, semua orang hanya wait and see, atau semua hanyalah tunggu dulu dan menanti. Lihat dulu, baru tahu berbuat apa kemudian hari. Persiapkan dirimu, persiapkan hatimu, kenakan selengkap persenjataan Allah, dan lakukan kehendak Tuhan secara sengaja. Saya yakin tuaian besar akan terjadi. Corona atau tidak, kita akan lalui segala lembah dan masuk ke tanah Kanaannya. Indonesia akan mulia karena ada gereja yang berdoa, dan umat yang mengenal Allahnya tidak akan tinggal diam, tapi akan bertindak dan bergerak dengan Tuhan. Indonesia sembuh, dan dalam nama Yesus, sakit penyakitmu pun akan disembuhkan. Saya berbicara dan bernubuat melebihi dan melampaui dunia jasmani dan fisik. Saya tahu sesuatu yang supranatural sedang terjadi saat ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, dan kita akhiri firman ini dengan beriman sepakat, maka ada urapan korporat. Pejamkan matamu. Saya persilakan untuk kita meletakkan tangan di dada kita seperti ini. Mari kita terima iman yang lebih besar. Mari kita menerima pengurapan yang baru dan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Yesus agar kita semuanya dilawat Tuhan saat ini. Mari para pastor, sekarang giliran Anda untuk menaikkan syafaat dan memimpin umat Tuhan ke tangga-tangga iman. Saya persilakan kepada Anda untuk take over. Kami deklarasikan firman-Mu ya Tuhan, di dalam Malaki 4 ayat kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan bawa kesembuhan pada sayapnya. Saat ini kami percaya terbitlah surya kebenaran yang membawa kesembuhan bagi seluruh bangsa Indonesia. Roh takut akan Tuhan turun kepada seluruh pemerintahan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri yang ada dengan damai sejahtera dan hikmat dari tempat Maha Tinggi. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan akan membawa kepada setiap solusi dan terobosan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami melepaskan roh takut akan Tuhan pada seluruh bagian di bangsa ini. Di dalam nama Yesus, sehingga bangsa ini terbebas daripada setiap keserakahan, terbebas daripada setiap korupsi dan penyimpangan hukum. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami patahkan setiap roh perpecahan, setiap roh pemberontakan,
kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami melepaskan roh Allah yang membawa kesatuan hati pada setiap pemimpin bangsa ini. Sehingga terjadi sebuah sinergi dan kemajuan yang besar bagi bangsa yang kita cintai ini. Di dalam nama Yesus. Saat ini kami percaya bahwa pemerintahan bangsa Indonesia telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan pemerintahan ini ada di dalam hatinya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membawa bangsa ini mengalami sebuah kesembuhan yang besar. Dan membawa kepada pemulihan yang besar dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan di tengah sebuah situasi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, aku perkatakan kesembuhan terjadi atas umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, kasih-Mu melanda Indonesia. Aku berdoa hari ini setiap orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap orang yang mengalami COVID yang kami tahu hari-hari ini mungkin belum ada obatnya. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas Indonesia. Kasih-Mu melanda, kesembuhan terjadi saat ini juga. Aku berdoa dalam nama Yesus, apapun yang menyebabkan infeksi yang ada, aku perkatakan kuasa-Mu, bilur darah Yesus menguduskan, bilur darah Yesus menyembuhkan. Dan aku minta ya Tuhan, aku berdoa kalau ada orang-orang yang kena COVID, paru-parunya ada flek, aku perkatakan secara langsung aku minta paru-paru yang baru dalam nama Yesus. Aku minta jantung yang baru, organ tubuh yang baru, aku perkatakan dalam nama Yesus. Tuhan lawat umat-Mu, Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu atas Indonesia. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku patahkan setiap mata rantai yang ada penyebaran COVID yang hari ini mungkin seperti wabah ini, pandemi ini. Aku perkatakan berhenti saat ini juga dalam nama Yesus. Aku minta setiap apapun juga yang membuat wabah ini melanda. Aku perkatakan Tuhan jamah setiap mata rantai yang ada. Aku perkatakan putus di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini Tuhan aku berdoa juga buat anak-anak-Mu yang ada di Indonesia Tuhan. Kalau mereka hari-hari mengalami intimidasi, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kecemasan Tuhan dengan situasi yang ada hari ini. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, ketakutan, kekhawatiran bukan dari Tuhan. Dan hari ini aku perkatakan turunlah damai-Mu atas kami, turunlah sukacita-Mu atas kami. Karena kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan juga yang menjaga kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah menerima kesembuhan, kami telah menerima damai yang dari Allah. Allah yang menolong kami, Allah yang meneguhkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kami melepaskan kata-kata berkat, terjadi pemulihan di sektor usaha, di dalam marketplace. Lini-lini bisnis, lini-lini perekonomian yang selama ini terdampak dikarenakan pandemi COVID-19, terjadi pemulihan, terjadi pembalikan keadaan, di mana lini-lini bisnis tersebut lambat laun mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga muncul perekonomian yang stabil, perekonomian bangsa Indonesia yang kuat. Tuhan akan menyertai segala usaha yang dikerjakan oleh orang-orang, oleh penduduk di Indonesia, terutama orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga pulih kembali perusahaan-perusahaan yang kolaps, usaha-usaha yang sudah mati, dibangkitkan, muncul kembali, dipulihkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Setiap macam jenis usaha-usaha yang sudah mengalami kemunduran, mengalami datangnya pemulihan karena anugerah Tuhan menyertai. Yang kedua, kami melepaskan juga kreativitas atas penduduk di Indonesia. Muncul orang-orang kreatif, ide-ide bisnis yang baru, ide-ide bisnis yang selama ini belum muncul, akan kembali dimunculkan karena kreativitas datangnya daripada Tuhan. Sehingga muncul usaha-usaha yang akan terus maju di dalam globalisasi, akan menguasai pasar perekonomian dunia juga. Bukan hanya di dalam pasar perekonomian di Indonesia, tapi akan maju ke dalam dunia internasional. Yang ketiga, kami berkata muncul pengusaha-pengusaha yang cinta Tuhan, yang
takut akan Tuhan namun diberkati, berhasil, jenius, punya hikmat, punya kekuatan untuk mengelola dengan baik. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi demi kemajuan bangsa, demi kesejahteraan orang lain. Hati yang melayani, hati yang mencintai, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengabdi kepada bangsa ini ada di dalam setiap pengusaha-pengusaha yang cinta dan takut akan Tuhan. Tuhan yang mengurapi mereka. Hikmat seperti hikmat Salomo, tapi hati-hati Daud Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan berikan di dalam setiap pengusaha yang cinta akan Tuhan. Kulepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Diperatakan darahlah, syakatakan darahlah, manerahlah. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang pegang kontrol, pegang kendali atas bangsa ini. Engkau adalah Allah yang mengatasi situasi atas setiap keadaan yang terjadi atas bangsa ini. Hari ini kami berdoa untuk sosial ekonomi yang ada di bangsa ini Tuhan. Untuk kehidupan ekonomi yang ada di bangsa ini Tuhan, kami tahu akan lahir perkenanan Tuhan, akan lahir pintu dan jalan-jalan keluar yang Tuhan akan sertakan bagi bangsa ini. Kami berdoa, kami menolak setiap roh kemiskinan yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami tolak setiap tipu daya iblis yang berusaha untuk menghancurkan ekonomi, menghancurkan fokus dan menciptakan berbagai macam masalah atas bangsa ini. Kami menolaknya, kami menghardiknya di dalam nama Yesus. Justru keadaan ini menjadi sebuah momentum di mana ekonomi bangsa ini akan dibangkitkan. Akan lahir ekonomi-ekonomi yang baru. Akan lahir pengusaha-pengusaha yang baru. Akan lahir karir-karir yang baru. Akan lahir orang-orang yang diberkati. Akan lahir orang-orang yang menguatkan hatinya, membangun mentalnya. Bersama-sama berbondong-bondong bersatu untuk membangun ekonomi di bangsa ini ya Tuhan. Sehingga kemiskinan tidak akan hadir di bangsa ini. Pengangguran tidak akan hadir di bangsa ini. Kejahatan akan turun di bangsa ini. Tapi yang ada adalah roh persatuan. Yang ada adalah roh yang mengasihi. Yang ada adalah roh yang bahu-membahu mengeluarkan bangsa ini bersama-sama dari setiap kondisi yang tidak ideal atas bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa, hari ini juga kami berdoa, kami menghardik setiap rencana si jahat yang berusaha untuk menaburkan iklim yang tidak kondusif. Kami menghardik demo-demo yang tidak produktif. Oh, kerusuhan-kerusuhan yang bukan kehendak Tuhan kami hardik, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga seiklim bangsa ini akan tenang. Ekonomi akan bergerak dengan masif. Ekonomi justru akan dibangkitkan. Dan kondisi sosial bangsa ini penuh dengan ketenangan dan penuh dengan roh persatuan yang Tuhan bangun atas bangsa ini ya Tuhan. Karena kami tahu Indonesia ada di hati Tuhan. Kami tahu Indonesia milik Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia dicintai oleh Tuhan. Kami tahu bangsa ini adalah bangsa yang ada dalam hadirat Tuhan. Dan Allah hendak memulihkan negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kerjakan perkenanan-perkenanan Tuhan. Dan kau wariskan keamanan dan kehidupan ekonomi yang besar untuk bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dengan otoritas dalam nama Yesus Kristus kami berkata, situasi hari ini justru menjadi kesempatan untuk setiap keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan menunjukkan perbedaan mereka karena mereka diurapi oleh Tuhan. Apa yang ditabur oleh roh jahat dibalikkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap keluarga-keluarga menyadari pentingnya panggilan hidup mereka jadi keluarga Kristen ya Tuhan. Terjadi pengurapan Tuhan yang luar biasa. Terjadi pemulihan di dalam nama Yesus Kristus kami perkatakan. Dan kami berkata terjadi pemulihan keluarga yang luar biasa. Kami akan melihat kemenangan dan kemenangan. Di mana ada jebakan-jebakan roh jahat, justru ada kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan kami berkata, dengan iman dan otoritas bahwa Tuhan akan mengurapi setiap pria-pria. Jadi imam, berlipat-lipat kali Tuhan mengurapi setiap pria, setiap suami menyadari panggilan mereka. Mereka jadi imam bagi keluarganya. Ada roh doa dalam hati mereka. Mereka berpaut kepada Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Mereka tidak bersandar kepada kekuatannya. Mereka mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus dan firman. Ada rasa haus dari setiap pria untuk jadi imam bagi keluarganya, bagi hidupnya. Kami berkata dengan otoritas dalam nama Yesus Kristus. Kami menghancurkan setiap roh kekerasan dalam rumah tangga. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kekerasan diubah Tuhan. Ada kasih mesra bagi setiap keluarga. Setiap bapak-bapak, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak. Ada pemulihan, damai sejahtera dari Tuhan. Menjadi-jadi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berperkara lebih luar biasa dan lebih mulia di saat-saat ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami perkatakan dengan firman.
Kami berkata dengan otoritas dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kekerasan seksual yang terjadi di rumah-rumah, kami perkatakan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada kekudusan dari Tuhan melanda setiap anak-anak Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami memperkatakan kepada Allah kami, Allah perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, kami berdiri untuk dunia pendidikan Tuhan Yesus. Saat ini kami tahu dunia pendidikan di Indonesia mengalami keterpurukan. Saat ini kami tahu ada sebuah sistem pendidikan yang berubah. Tuhan, kami berdoa saat ini meminta, biarkan Tuhan ada belas kasihan terjadi atas bangsa ini. Terjadi pemulihan atas bangsa ini di dunia pendidikan. Dan kami memperkatakan kepada dunia pendidikan di Indonesia, janganlah takut terhadap panah-panah yang terbang di waktu siang hari. Karena Tuhan kita, Allah kita, menjaga dunia pendidikan di Indonesia. Sesungguhnya dunia pendidikan di Indonesia akan, yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Dan yang baru dari Tuhan itu adalah jauh lebih baik daripada yang lama sebelumnya. Kami memperkatakan sistem yang baik akan terjadi. Kualitas pendidikan yang terbaik itu akan ditambah-tambahkan atas bangsa ini ya Bapak. Apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum pernah kami ketahui sebelumnya akan terjadi waktu-waktu ini. Berdoa juga Tuhan Yesus, biarkan Engkau temukan Tuhan orang-orang muda yang penuh hikmat hari-hari ini. Orang-orang muda yang rajin, orang-orang muda yang berprestasi. Mereka penuh dengan kuasa daripada Tuhan. Dan biarkan lewat kehidupan mereka akan membawa nama Tuhan di dalam dunia pendidikan ini. Tuhan Yesus urapi mereka, hikmat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Dan berdoa juga Tuhan Yesus buat kebangunan rohani yang besar atas bangsa ini. Kami memperkatakan setiap orang-orang muda di waktu-waktu ini tidak akan mengalami hal-hal yang mengikat mereka. Ikatan dosa kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengikat orang-orang muda di Indonesia. Dan orang-orang muda di Indonesia ini Tuhan kami rebut kembali yang terhilang. Kami bawa kembali kepada Engkau Tuhan. Lewat orang-orang muda juga mereka akan menyelamatkan orang-orang muda yang ada Tuhan Yesus. Kami memperkatakan Tuhan berkat atas dunia pendidikan. Kami memperkatakan berkat atas orang-orang muda di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersatu hati merendahkan diri kami berseru untuk apa yang ada di Indonesia yang terjadi hari ini justru membawa makin banyak orang-orang yang kembali kepada Kristus oleh karena mereka berseru pertolongan hanya datang dari Tuhan. Tidak ada bantuan dan manusia yang bisa diandalkan kecuali Tuhan semata. Di tengah-tengah semua kebutuhan itu mereka berseru dan kami percaya kasih karunia Allah akan nyata. Kasih karunia Tuhan turun membawa orang-orang berjumpa dengan pribadimu. Satu demi satu akan kembali kepada Tuhan. Baik mereka yang tersesat, mereka akan menemukan pengharapan, pertolongan, kekuatan, keajaiban, mujizat yang dari Tuhan semata. Ketika mereka mungkin melenceng telah jauh dari Tuhan, mereka pun terpanggil untuk kembali, berbalik dari jalan mereka. Dan mereka semua dipulihkan menjadi anak-anak Kristus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, dengan Indonesia dalam keadaan hari ini Tuhan bukakan jalan. Semakin terbuka pintu penginjilan sampai ke pulau-pulau, bahkan ke kota-kota. Karena kami tahu orang-orang berseru untuk pertolongan Tuhan di mana-mana. Sehingga Injil diberitakan, jiwa-jiwa dituai, dan orang-orang bertemu dengan juru selamatnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan hujan pertobatan atas Indonesia. Kami curahkan hujan pertobatan kelepasan. Orang-orang berbalik dari jalannya untuk berjalan kepada arah, kepada terang Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Injil diberitakan, pintu dibukakan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sepakat ya Tuhan hari ini membawa gerejamu Mawar Sharon di dalam tanganmu. Kami percaya bahwa semua hal yang kami alami lewat pandemi ini apapun tidak akan pernah menghentikan pertumbuhan gerejamu. Justru lewat seperti ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk kami boleh memberitakan Injil. Penginjilan tidak akan pernah boleh berhenti. Karena hamba berdoa supaya visi gereja Mawar Sharon di tahun 2030 di mana akan lahir 300 gereja akan tergenapi di dalam nama Yesus. Karena biar Tuhan Engkau sendiri yang membangkitkan
nyatakan kami semua. Kami mau bersepakat bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan Tuhan berjalan di dalam visi-Mu. Karena biar visi ini menjadi kuat atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa juga supaya gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, itu boleh ada pada kami semua. Sehingga lewat semua yang kami alami, dinyatakan kemuliaan-Mu, dinyatakan kebesaran-Mu. Pakai kami ya Tuhan, gereja-Mu Mawar Sharon. Pakai kami sehingga kami sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Dan setiap daerah, setiap kota akan lahir kegerakan rohani yang besar melalui gereja-Mu. Karena itu Tuhan, pakai kami, utus kami, dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Yesus, dalam kesepakatan gereja Mawar Sharon, kami mau menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia, atas bangsa-bangsa lain juga. Tuhan, genapi rencana-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sedang memakai kehidupan kami semua. Haleluya, haleluya. Dan jemaat, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Mari kita sungguh-sungguh serahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah atas kehidupan saudara. Secara rohani setiap umat Tuhan mengalami pertumbuhan. Cinta kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh. Dari hari ke hari, pandemi, persoalan, sakit, penyakit apapun tidak akan pernah menurunkan kasih kami kepada Tuhan. Tidak akan menghapus rasa lapar dan haus kami kepada Tuhan. Biar kami terus bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Bertambah banyaklah dan bertumbuhlah dengan iman-Mu. Diberkatilah kehidupan saudara. Dan terus mengucap syukur dengan hati yang mengasihi Tuhan. Maka dibuatlah berhasil apapun yang Anda lakukan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin, amin. Bagi